Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah. Saya pernah mendatangi pusatnya Brahmacora. Saya pada waktu Orde Baru saya lebih banyak nulis. Kalau Anda lihat buku-buku puisi saya zaman itu kritik sosial semua. Prinsip hidup saya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah dalam segala hal. Dari sekian mungkin ribuan jumlahnya naik panggung, ada yang diingat dan paling berkesan entah grogi, entah mic-nya mati, entah apa dan lain-lain. Saya pernah mendatangi pusatnya Brahmacora. Misinya ya maling, ya rampok. Jadi yang baca Quran diambil dari luar kota, yang jadi pembawa acara juga diambil dari luar kota. Terus saya pidato itu naik meja. Yang hadir itu ya ada yang jongkok, ada yang duduk, ada yang ngadeg di depan saya, nunggu golok, merawasi, ngomong kelir situ, dibenduk apa. Yang kedua diundang di lokalisasi. Jatuh, wah sing hadirin ana sing kotangan tok, ana sing ngempek petan, mateng aku. Itu yang paling berkesan. Jadi dalam aktivitas dunia penceramahan ada elemen yang rahasia, tapi sering jadi bahan obrolan dan bahkan jadi guyonan, yaitu amplop, Pak. Apa yang amplop ini cerita atau pengalaman atau dengar-dengar dari Gus ini apa tentang amplop penceramah atau bisyarah? Ya, dulu ada cerita banyak itu, ngebalik itu cerita banyak tentang amplop. Ada memang yang ngebalik itu konsentrasinya pada amplop pertama kali itu. Jadi mereka banyak cerita tentang amplop itu. Ini cerita dari Allahyarham Kiai Rais Surya wilayah Jawa Timur dulu itu, Kiai siapa? Kiai Imran Hamzah, Kiai Imran Hamzah itu jadi bicaranya tertukar dengan sopirnya gitu. Jadi sopirnya itu, alhamdulillah kapan mereka malih Kiai, masya Allah amplopnya wandel sangat. Wah, ini keliru. Aku itu ada cerita-cerita lucu seperti itu. Kalau di instansi-instansi yang resmi, pemerintahan atau di kampus, itu biasanya ada tanda tangan 7 kali untuk mendapatkan amplop. Padahal isinya ya tidak sebanyak yang di desa-desa. Di desa tanpa tanda tangan dan apa. Kalau saya sendiri ya tergantung yang undang. Kalau yang undang itu saya tahu, saya kenal, saya familiar. Misalnya pondok yang saya tahu persis, ya saya kembalikan. Ini untuk pondok aja. Gitu. Sebelum GBC, tentu saja Bung Karno. Karena saya menangi Bung Karno, itu kalau namanya macan podium ya Bung Karno. Dulu belum ada seperti sekarang. Radio saja itu di tempatnya camat yang paling ada. Kalau Bung Karno pidato, orang datang ke kecamatan semua hanya untuk mendengarkan radio transistor pidatonya Bung Karno. Pidatonya Bung Karno ini memukau sekali. Luar biasa.
Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara Hamka, tidak takut akan mati. Nomor 2 ya Kiai Bisri. Kiai Bisri itu kalau lucu semuanya ketawa, kalau cerita tentang kesedihan semuanya nangis. Ketika bicara soal ilmiah dia bisa menjelaskan dengan bahasa awam dan seterusnya. Yang ketiga Allahyarham Fuad Hasyim. Fuad Hasyim itu dia pidato membawa dalil-dalil itu, Qur'annya dilakukan dengan enak sekali. Jadi orang itu menunggu-nunggu dalilnya. Bicara dalilnya gak metu-metu. Sudah auzubillahi minasyaitonir, lagunya enak sekali. Pulang dari pengajian jam 12:30 malam, nyetir mobil sendiri daripada ngantuk. Saya ini suka reneng-reneng, suka ura-ura gitu. Ya, ngerti nggak reneng-reneng, Bu? Hariring gitu. Ya, saya suka hariring sendiri aja dengan nyetir mobil ini, muji-muji NO gitu. Iya. Ingin tahu nggak, Bu, pujiannya, Bu? Ingin tahu nggak? Begini. Ya nahdatal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Gitu. Saya pada waktu Orde Baru saya lebih banyak nulis ya. Kalau Anda lihat buku-buku puisi saya zaman itu kritik sosial semua. Nah, untungnya kan dulu ada Martin Van Brunesten sama kawannya seorang Amerika. Jadi bawa buku saya itu sambil tanya yang Amerika itu, ini Bapak apa enggak pernah berurusan dengan yang berwenang nulis begini-begini? Saya bilang yang berwenang enggak membaca puisi. Ketawa ya. Kalau membaca puisi ya ditangkap aja. Kayak waktu PWI undang saya di Semarang itu ketua panitianya dipanggil di Kodam. Gara-gara saya membaca puisi itu yang Republik Rasa Kerajaan. Bangsa kita ini mungkin kurang kreatif. Dulu pada zaman Orde Lama disebut-sebut sebagai politik yang menjadi panglima. Dikritik sama Orde Baru. Dan Orde Baru mengangkat ekonomi sebagai panglima. Setelah Orde Baru bubar, kita kembali mengangkat politik jadi panglima lagi. Tidak kreatif. Kenapa tidak sekali-kali mengangkat budaya sebagai panglima? Menurut saya budayalah yang paling mengedepankan rasa. Rasa itulah yang selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan. Kita adalah manusia. Ya, perubahan itu suatu hal yang fitri ya. Dawamul hal mukhal. Kondisi yang terus begitu saja mulai zaman Nabi Adam itu mukhal.
terus dalam kehidupan kita selalu ada perkembangan. Sekarang zaman medsos ya, harus ada kiai-kiai yang medsosan, nggak bisa. Nanti lama-lama itu tidak ada lagi. Di TV saja sudah tidak ada yang dengarkan. Sekarang HP itu pegangan hidup betul-betul. Mulai akan tidur sampai bangun tidur yang dipegang HP. Jadi kalau sampean dakwahnya di HP, bangun tidur dibaca orang, akan tidur dibaca orang juga. Tapi kalau di TV kan nunggu TV buka. Kalau nunggu ceramah di pengajian ya nunggu pengajiannya kapan. Paling nanti pengajian Isra Mi'raj sebulan sekali, muludan bisa sekali. Efektifnya ya menggunakan tuntutan zaman itu. Sifat-sifatnya para malaikat, kadang sifat-sifat macam-macam dan sifat kebinatangan. Orang di medsos itu seperti halnya dulu namanya orang nulis surat kaleng. Dalam zaman medsos ini orang suka begitu. Maka kita akan bisa melihat orang yang di medsos dengan yang di kehidupan nyata itu berbeda sekali. Orang yang bully saya di medsos ketika kesini itu udah beda sekali. Nangis ngimbu menciumi kaki saya. Ketika ditanya, kamu itu kenapa kok begitu itu membuli? Saya sedang stres gitu aja. Karena orang yang di medsos itu merasa dia sendirian, tidak terlihat oleh siapa-siapa, maka dia bebas. Nanti baru dia peringisan kalau ditangkap dia bingung dia. Dan saya paham itu, jadi saya tidak merasa apa-apa. Beberapa tahun yang lampau Pak Kiai mengeluarkan frasa dakwah di film. Bagaimana penjelasannya? Dakwah itu kan ngajak. Nah sekarang zaman modern itu Anda ngajak pakai medsos bisa, pakai televisi bisa, pakai film bisa. Film barat itu. Kalau Anda perhatikan, dia mengajak membela kebenaran. Itu dengan film itu. Orang yang nonton film itu tanpa dipidatoni, dia tergiring untuk membenci kezaliman. Karena dalam film itu ditunjukkan bagaimana kezaliman itu buruknya dan dikalahkan oleh kebenaran. Itu film-film itu kan begitu. Ada amanat itu di dalam film. Dan itu tidak vulgar, tidak terus diomongkan zalim itu buruk, tidak begitu. Dia film aja, set. Nah itu membutuhkan itu tadi ya. Ngerti zaman, ngerti dakwah, ngerti sasaran dakwah, ngerti caranya dakwah. Orang yang berdakwah bil film, ya harus ngerti film. Dia harus ngerti perfilman. Kalau tidak ngerti perfilman ya ya seperti film-film sinetron itu. Dia pengertian Islami lalu orang datang masuk, assalamualaikum kepada istrinya masuk ke dapur, salam kepada babunya, assalamualaikum. Wah, dianggap itu film Islami. Tahunya Imam Syafi'i kalau tidak salah ya. Oh, mayuridid dunya fa alaihi bil ilmi wa mayuridil akhirah fa alaihi bil ilmi wa mayuridil dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Semuanya membutuhkan ilmu. Kita itu termasuk umat yang terbaik karena kita tidak memikirkan diri sendiri. Kalau kita memikirkan sendiri bukan umat. Sampean kepentingan sampean sendiri, saya kepentingan saya sendiri. Ini bukan umat. Umat itu sampean, saya, semuanya kepentingannya sama. Kalau kita pokoknya kita kenyang. Dia kelaparan tidak urusan.
Pokoknya saya di surga, dia digeraji di neraka nggak masalah. Itu bukan kita. Yang disebut khairu ummatin, mereka berpikir untuk bersama-sama. Umat itu bersama-sama. Bila kutitipkan dukaku pada langit, pastilah langit memanggil mendung. Bila kutitipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Bila kutitipkan geramku pada laut, pastilah laut menggiring gelombang. Bila kutitipkan dendamku pada gunung, pastilah gunung meluapkan api. Tapi akan kusimpan sendiri mendung dukaku dalam langit dadaku. Kusimpan sendiri badai resahku dalam angin desahku. Kusimpan sendiri gelombang geramku dalam laut fahamku. Kusimpan sendiri api dendamku dalam gunung resamku. Kusimpan sendiri. Prinsip hidup saya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam segala hal. Dalam ngaji, dalam pidato, dalam ceramah, dalam menulis, dalam melukis, itu prinsip saya la ilaha illallah. Kalau tidak dilarang oleh Allah, ya saya jalan saja. Tidak ada yang menghalang-halangi saya kecuali Allah. Presiden pun tidak akan bisa menghalangi saya. Aku mau ngomong apa, asal Allah tidak melarang, persetan siapa yang bisa. Itulah la ilaha illallah. Saya melukis tidak peduli ismu-ismu. Ini ekspresionisme, ini impresionisme, ini rasialisme, nggak urusan saya. Pokoknya Gusti Allah nggak ngelarang, saya terus. Apalagi kok didikte sama komposisi, didikte sama warna, saya kuas segala macam. Enggak. Nulis juga gitu. Dan itu saya merasa tanpa beban. Nulis itu jadi enak. Pidato juga enak. Apa-apa enak. Karena ya itu tadi, saya bebas merdeka. Orang yang hanya mau dibatasi oleh Allah, dia sangat bebas sekali. Merdeka sekali. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin.